Mana? Boleh? Nggak bisa Pak ya? Nggak apa-apa Pak, nggak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak dari pengurus masjid, bapak-bapak dan ibu sekalian, alhamdulillah kemarin kita kaji beberapa hal, dan saya yakin bapak-bapak itu sudah, tapi tidak apa-apa lah saya ulang sebentar ya Pak ya. Ini kemarin tentang apa nih Pak? Bukan yang ini loh. Ini kemarin tidak apa-apa saya ulang karena ini penting. Ini rencana Allah, keinginan Allah, ini keinginan Bapak Ibu ya. Keinginan manusia dan keinginan Allah itu kadang-kadang tidak sama, kadang-kadang sama. Hari ini saya ingin sehat, lalu Allah juga menghendaki sehat, klop sudah. Tapi kadang juga kita menginginkan hari ini sehat, tapi Allah menghendaki sakit. Kita menghendaki jalan kita untuk silaturahim itu lancar, itu keinginan kita. Tapi ternyata Allah menghendaki lain, ternyata macet dan tidak jadi silaturahim. Lalu kemarin saya tanya, rencana siapa yang lebih baik? Kemudian Bapak Ibu menjawab dengan keras sekali. Karena tidak ngerti resikonya. Setelah tanya tahu resikonya, kemudian jawabannya lembut, pelan. Jadi yang betul memang rencana Allah pasti lebih baik. Kalau ibu bapak berkata rencana saya lebih baik, berarti bapak menyayangi Allah. Betul? Maka kalau diberi apa saja ya, ternyata sakit ya diterima. Tapi menerimanya itu jangan menerima kemudian tidak berobat ke dokter. Saya kalau ada orang mau minta ini di terapi Pak, sholatnya gimana? Sudah ke dokter belum? Kalau belum saya tidak mau. Ya ke dokter dulu. Setelah ke dokter saya tanya bagaimana makanannya. Nah, ke dokter iya, tapi makanannya tidak diatur, tidak benar juga. Jadi ikhtiarlah yang maksimal. Setelah itu apa kehendak Allah itu yang kita terima. Maka tadi ketika raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rasulullah mengatakan begini, kalau kamu ingin sepanjang hari Allah senang melihat wajahmu, maka hendaklah kamu setiap hari, pagi hari minum 3 kapsul. Apa? Mereknya raditu billahi robba. Terima kasih Pak. Raditu billahi robba itu artinya saya ridho, saya senang apapun takdirmu. Paham ya? Siapa yang mengucapkan pagi hari begitu, pagi hari mengucapkan begitu, lalu malam hari mengucapkan demikian juga, maka pagi harinya Allah senang melihat dia, senang. Tetapi senangnya tuh kalau Allah smile kepada kita, senang sekali. Kalau malam hari maghrib ibu begini baca raditu billah salah marrat 3 times, Allah juga senang melihat wajah ibu sampai subuh. Syaratnya mengucapkan raditu billahi
Rabbah wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan diteruskan terjemahnya. Coba ulangi saya ikhlas, saya ridho, saya tidak mengeluh, saya dengan senang hati menerima apapun takdirmu hari ini. Wah, senang. Karena manusia sudah senang kepada takdirnya Allah, Allah kemudian senang kepada kita. Kalau hanya mengucapkan saja, anak TK bisa, ya toh? Your son in the garden can recite Raditu billah Rabbah, but without heart, without contemplating its meaning. Bapak ibu sudah TK tidak TK lagi. Jadi Raditu billah Rabbah, sungguh-sungguh saya ikhlas, saya ridho, saya tidak mengeluh, ya toh? Dengan apapun takdirmu. Masya Allah. Umpamanya bapak sakit keras, pagi hari masih berani ngomong gitu. Sakit keras. Apa bu? Mau mati? Ya tidak apa-apa tuh. Wong kita ini hidup bukan keinginan ibu kok. Apa ibu ingin kan adanya kita di dunia itu loh, bukan keinginan kita. Maka kalau Allah mengambil kita ya biar. Raditu billahi Rabbah, subhanallah. Hari itu bapak ibu ketemu orang yang mengolok-olok sampai kehabisan kata orang itu. Bapak berani, ibu berani ngomong pagi hari raditu billah. Ayo yang keras. Subhanallah, itu sudah bahagia. Raditu billahi Rabbah. Pagi hari kapsul mereknya apa? Malam hari kapsul mereknya apa? Dijamin. Allah senang melihat wajah ibu bapak sekalian. Bapak ibu tidur, Allah melihat, aku senang melihat wajah. Mengapa? Karena engkau ridho dengan keputusan. Paham bu ya? Tapi kalau mengeluh, tidak boleh. Kalau mengeluh Allah tidak suka lagi. Jangankan melihat wajah ibu bapak, ya. Jangankan melihat wajah bapak ibu, sampai Allah mengatakan, saya sudah tidak ngurus kamu begitu. Fa'anam ini, yang ini. Ya toh, aku tidak akan ngurus kamu lagi. Barang siapa tidak beriman pada takdirku enak tidak enak, maka aku tidak mengurusinya lagi. Fa'ana minhu bari'un. Nah itu. Maka kemarin sudah katakan, jangan mengeluh, tidak boleh mengeluh. Mengeluh membuat Allah tidak mau memandang wajah kita. Lah kalau Allah sudah tidak mau memandang wajah kita, Bapak Ibu mengharap dipandang siapa? Nah, alhamdulillah sudah tidak mengeluh semua ya. Baik. Kemudian kemarin saya jelaskan juga tentang ini. Satu, untuk berdoa jangan sampai mengeluh, ya kan? Maka di dalam buku itu kan, wahai Allah, jika aku pernah mengeluh, apa? Ya kan? Yang buku kecil itu loh. Jika aku mengeluh, ampunilah aku, itu benar-benar kebodohan saya. Kan Bapak Ibu mengeluh kemarin kan bukan apa-apa, karena tidak tahu tuh. Nah sekarang setelah tahu masa mengeluh lagi. Yang boleh itu adalah curhat, ya. Yang boleh bukan mengapa aku kau beri begini, tidakkah, pokoknya begitu-begitu loh, protes gitu ya. Mengapa aku yang selalu membaca Al-Quran, engkau beri penyakit yang seberat ini, sedangkan temanku yang tidak pernah baca Quran badannya sehat terus. Ini kan tidak boleh, ya, nggak boleh. Tapi kalau curhat boleh. Wahai Allah, anakku sampai hari ini belum bisa baca Al-Quran.
setiap saya ajak belajar baca Quran katanya orang modern kok baca Quran mama. Begitu. Itulah jawaban anakku, wahai Allah. Oh Allah, aku ini punya kelemahan. Aku punya keterbatasan, tapi engkau tidak punya keterbatasan. Tanganku hanya 1,5 meter, tanganmu itu lebih panjang dari itu. Engkau, tadi saya ucapkan doa tadi, engkau bisa menghidupkan orang yang sudah mati, apalagi menghidupkan jiwanya Ananda. Subhanallah. Lalu kita menangis dalam sujud. Nah seperti itulah ya. Itu boleh, yang tidak boleh itu mengapa, padahal. Itu yang tidak boleh. Hati-hati. Kelihatannya mirip, tapi itu beda prinsip ya Pak ya. Yang kedua, mari tidak boleh ibu, bapak terlintas dalam hati, aku sudah berdoa, tapi mengapa belum dikabulkan? Kata Rasulullah SAW, Allahumma sholli ala Muhammad, siapa yang mengatakan dalam hati, aku sudah berdoa tapi belum dikabulkan, maka doanya sudah tidak mungkin dikabulkan lagi selamanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Saya dulu ya sering begitu. Jangan dikira Pak, saya ini tidak punya masalah soal anak-anak saya. Dulu anak saya sampai usia SMA itu tidak mau berjilbab, tidak mau pakai itu. Saya suruh nggak mau, tapi kemudian suatu saat saya tidak tanpa menyerah saya selalu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu suatu saat dia pakai kerudung sendiri, kemudian saya katakan, saya I love you, saya senang sekali, kamu lebih cantik hari ini. Iya, saya kalau disuruh ayah saya justru tidak mau, tapi kalau saya timbul keinginan sendiri, saya. Siapa yang menyuruh berkata begitu? Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada doa orang tua yang tidak dikabulkan Allah. Cuma jangan memaksa tanggalnya. Ya, Pak ya. Saya ini sudah umroh, sudah haji, tapi kok belum dikabulkan? Jangan nada protes suudzon pada Allah, berburuk sangka, itu jangan. Itu kesalahan besar. Jadi jangan dikira kalau hanya menyembah patung itu salah. Bapak itu menyembah Allah tapi akhlaknya kok seperti itu loh. Ya. Nah, ini kemudian kemarin saya sebut di sini, hati harus bersih. Tidak boleh ada ganjalan masih sakit hati dengan orang. Mintalah kepada Allah. Ya, mintalah kepada Allah. Gimana semalam sudah mulai dibersihkan pelan-pelan? Jangan semuanya, tidak bisa semuanya. Sedikit-sedikit. Ya. Ibu bapak tahu enggak? Di otak ibu, otak bapak itu full overload. Ini overload baik sakit hati, baik kecewaan ini. Ini kalau sampah itu sudah menggunung, itu tidak mungkin diangkut sekali. Ya. Jadi kalau sampah itu sudah banyak, mengangkutnya pelan-pelan. Seperti kalau ini mentransfer data ini banyak, dioper sekali, impossible toh. Itu kan ya kan? Tuh ya, pelan-pelan itu. Maka memaafkan orang yang sekian banyak ya bertahap. Mungkin bulan ini A dulu, setelah itu kemudian B dulu, kemudian C dulu, terus pelan-pelan. Subhanallah, saya doakan ibu bapak, ya, saya doakan ibu bapak bersih hatinya. Kemarin saya katakan, rasanya kalau secara logis Pak ya, secara logis ya, memaafkan orang yang salah itu rasanya berat. Bagaimana Pak? Kita punya uang simpanan mulai SD, lalu untuk modal ternyata itu ditipu. Justru rumah orang tua terjual. Loh, di sini suruh memaafkan bagaimana? Kalau saya suruh mesti orang ngomong saya gini, iya bapak tak ngalami sendiri. Enak saja Pak Ustadz ngomong gini-gini. Kalau ngalami
suami sendiri? Subhanallah. Tapi beginilah, hidup itu masih koma, belum titik, ya. Apa? Hidup masih koma, belum titik. Tidak mesti loh orang yang hari ini miskin itu selamanya miskin. Harta bapak habis, jangan dikira sampai mati terus habis. Ada saja nanti kalau bapak itu memaafkan itu. Allah mengatakan, karena kamu sudah ikhlas dengan kehilangan hartamu yang banyak, maka akulah nanti yang akan mengganti. Begitu, ya. Nah, maka maafkan. Kalau belum bisa memaafkan, ngomong terus terang. Jangan menipu diri. Oh Allah, saya dizalimi orang, namanya ini. Itu terjadi pada tahun sekian. Ketika itu aku masih begini. Oh Allah, jujur, saya belum bisa memaafkan dia. Saya jujur, jika tidak engkau bantu, maka aku akan mati dengan kebencianmu. Tapi jika engkau bantu, apa sih yang tidak bisa? Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Terus yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal 'ainil manfush. Jadi itu artinya gunung-gunung itu diterbangkan Allah seperti kapas. Loh, menerbangkan gunung seberat itu ada gampang, apalagi aja mengambil gondok. You know the meaning of gondok itu modal ini. Minta bantuan Allah. Percuma Bapak. Kalau tidak segera hari ini, kapan lagi? Orang mati yang nggak bisa memaafkan orang itu rata-rata matinya susah. Mengapa? Berarti urusan dunianya belum selesai. Nanti akan saya jelaskan. Saya masih lama, tenang aja Pak. Jadi saya nanti kan besok kapan pun sudah keluar toh. Tapi kan suatu saat kembali lagi sini. Tenang. Saya nggak akan pulang ke Surabaya kalau masih ada yang masih sakit hati di sini. Kalau begitu saya sakit hati terus itu. Baik. Kemarin sudah saya katakan, siapakah yang lebih menderita, orang yang sakit hati atau menjadi sasaran sakit hati? Sakit hati. Yang cepat mati duluan? Sakit hati. Ya sudah, yang tidak mau maafkan ya berarti ingin mati duluan. Nanti akan dimakamkan oleh orang yang menjadi sasaran sakit hatinya. Kasihan orang ini kelelahan. Jadi sakit hati itu membuat energi tubuh ini terkuras. Baik. Kemarin juga sampai di sini. Ayo coba ayat ini dibaca bersama-sama. Sekali lagi. Sekali lagi. Sekarang panggil nama bapak ibu masing-masing. Oh, ayo, wahai, ayo. Nama bapak ibu sebut sendiri-sendiri. Oke. Terus terjemahnya. Sekali lagi namanya disebut. Masa Tuhan itu membenci kamu? Oh, kamu sudah ridho begitu. Gitu ya? Tidak mungkin. Siapa yang sakit hari ini? Tidak ada toh? Alhamdulillah. Asam urat? Baru. Sekarang saya tanya, orang yang sekarang dibantu pernafasan di rumah sakit, diinfus darah, bisakah jaminnya Allah menyembuhkan? Ya bisa toh. Tapi mengapa tidak disembuhkan? Allah punya pertimbangan sendiri.
Allah lebih tahu. Baik. Jadi ibu bapak, apapun yang dihadapi, optimislah bahwa Allah tidak akan meninggalkan kamu dan tidak membencimu. Nanti Bapak Ibu silakan dibuka di web saya, judulnya Bangkit dengan Jarum Jahit, ya, di www.terapisalabahagia.net, ya, www.terapisalabahagia. Itu ada tulisan saya, ingat saya, judulnya itu Bangkit dengan Jarum Jahit. Nanti ada di situ. Baik. Ayo, kemarin ini sudah sampai ini. Mudah-mudahan tidak lupa lagi ya. Ada orang namanya turut hadir di mana? Untuk apa? Coba tangannya, Subhan turut hadir masjid aksi sosial. Sekali lagi. Maaf Pak, jangan mulai jari Pak. Ini coba ya, karena hitungannya beda nanti. Ayo. Subhan turut hadir masjid aksi sosial. Oke, sekarang di-matchkan dengan gerakan-gerakan sholat: berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk, tahiyat atau tasyahud, ya. Orang Indonesia itu rata-rata tidak tasyahud, namanya apa? Tahiyat. Karena orang Indonesia itu memberi nama apa-apa itu sesuai dengan doa pertama. Kalau ibu-ibu datang ke perkampungan yang pedalaman sana, tanya orang tua, Bunda, kakek, nenek, hafal enggak surat Al-Ikhlas? Tidak. Kalau kulhu hafal saya, nak. Nama jangan diganti-ganti, nak. Namanya ya Al-Ikhlas. Cuma karena dimulai dengan kulhu, orang menyebut surat kulhu. Oke. Jadi ini tadi waktu apa? Waktu tasyahud. Rumusnya kalau subhan itu berdiri. Sosial. Apa sabar. Sabar. Kalau yang berdiri itu subhan Bunda, ya. Kalau yang ini sosial. Nah, sosial itu apa, Bu? Sosial itu sholawat Nabi, kemudian persaksian, awalnya tawakal. Nanti tenang, ya. Nah, ini ketemu sudah sekarang. Oh, Pak Haji sudah datang ini. Alhamdulillah. Coba Pak, kalau ada orang rukuk ya, rukukan begini kan, subhan, terserah Bapak Ibu doa apa saja silakan. Di buku ini saya beri persilakan pilih sendiri. Ibu biasanya pakai apa? Subhana rabbiyal azimi. Subhana berapa kali? Saya tanya sekarang, ibu-ibu dulu. Setelah subhana rabbiyal azim 3 kali, terus apa yang dilakukan? Apa? Kayak i'tidal toh? Ibu ini loh, Bu. Doa langsung gerakan. Paham? Loh. Saya tanya toh. Subhana rabbiyal azim berapa kali? Apa yang Ibu lakukan kemarin-kemarin? Ya sampai Allah toh. Ada yang diloncati toh. Lah Bapak Ibu itu belum mengerti yang dibaca kok ya bergerak. Loh, saya bukan alhamdulillah Bu. Rokok ini loh Bu, kan Ibu Bapak ini kan baca subhana rabbiyal, kan belum merenungkan isinya. Apa isinya subhana rabbiyal azim itu kan apa, ya toh? Belum tahu artinya, bukan terjemahnya, tapi makna besarnya apa. Kalau hanya artinya Maha suci Allah yang Maha Agung, apa maksudnya?
Maha suci Allah yang maha agung gitu toh. Nggak ngerti Bapak Ibu. Apa maksudnya? Ya pokoknya maha suci dan agung. Lah ya maksudnya apa? Yang suci dan agung. Loh kan? Sucikan hati. Humble. Ya ini buku ini saya terangkan di situ. Allah maha suci dan maha agung. Lah ya apa maksudnya? Ya suci Pak. Allah itu suci dan agung. Maksudnya ya juga agung juga suci. Ya mulut saja. Muter saja. Nah, perenungan di sini. Jadi melalui terapi ini dan ini khusus untuk salat sunnah ya. Doa dulu subhana rabbiyal berapa kali? 3 kali. Lalu jangan iktidal dulu, tunggu kira-kira 30 detik. Direnungkan maknanya, lalu baru sami Allahu liman hamidah. Apa renungannya? Coba dibuka di situ. Halaman 14. Apa Bu? Pulpen. Apa Bu? Tunduk wahai 14-nya hilang. ada. Kok bisa hilang toh Bu? Wahai Allah, tunduk kepada kehendak. Tidak apa-apa Bu. Kalau tidak ada difoto aja sebentar. Dipakai HP difoto sebentar. Sehat sakit, kaya miskin dan siwa. Siapa lagi yang kehilangan 14? Pengumuman kehilangan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Mohon yang menemukan untuk mengembalikan. Difoto aja Bu, difoto. Nah, begitu. Berarti begini Bu, subhana rabbil azim berapa kali? 3 kali. Nah, setelah 3 kali ini jangan iktidal dulu. Ngomong apa sekarang dalam hati? Ayo dibaca. Wahai Allah, aku berhukum kepada kehendak-Mu. Aku bertasbih dan menyerahkan hidup, mati, sehat, sakit, kaya, Nah, itu maksudnya. kepadamu. Ya Allah, aku sekarang membungkuk kepada kehendak-Mu. Tidak hanya badanku yang menunduk, tapi jiwaku juga ikut menunduk. Kalau hanya menundukkan badan betapa mudahnya, tapi menundukkan hati. Orang bisa menundukkan 1000 orang, tapi kadang-kadang gagal menundukkan dirinya sendiri. Is it right? Aku tunduk membungkuk kepada kehendak-Mu. Aku bertasbih dan menyerahkan apakah saya hidup atau mati, itu urusan-Mu. Apakah saya sehat atau sakit, itu urusan-Mu ya Allah. Atau apakah saya ini kaya atau tambah miskin, itu urusan-Mu ya Allah. Saya serahkan Engkau. Apa saja yang menjadi urusanku ini, sudahlah itu. Engkau yang paling pintar memutuskan. Wahai Allah, aku menurut kepada semua perintah-Mu. Ampunilah dosa-dosaku. Nah, lalu apa setelah itu? Sami Allah berliman. Nah, kalau itu yang dilakukan baru saya nilai 60. Baru nilai agak tinggi kalau yang nomor bawahnya ini diteruskan. Paham? Nanti kalau tidak percaya, praktekkan ini, ya, praktekkan ini, nanti akan ada revolusi besar pada mental Bapak Ibu, ada perubahan pada fisik Bapak Ibu. Kalau sudah begini, hati itu plong. You know the meaning of plong? No? Pardon? Lega. Oh. Lega. Ketika plong itu, Bapak tahu kok,
otak ini menjadi bagus isinya, kerjanya menjadi normal. Nah kalau udah normal itu kemudian ini, jangankan sampai rukuk ya. Coba tanya aja Bu Ani, apa Bu yang Ibu rasakan Bu setelah praktek? Berkurang apa Sakit kakinya loh. Bukan cekot-cekotnya di Ya, kaki. ya, ya. Bukan hati. Nah, itu Bu cekat-cekat itu sakit tuh Bu. Kaki. Oke ya. So you cekat-cekat. Nah, padahal ini belum sampai pada posisi rukuk loh. Ibu ini hanya posisi dia senang saja. Udah lama tidak menyebut ibunya waktu sholat, tidak lama tidak menyebut ayahandanya waktu sholat, lama tidak mensyukuri punya suami yang begitu lama. Dia senang. Alhamdulillah. Ini kemudian badan ini kemudian terasa enak gitu ya. Ketika enteng itu kemudian sistem tubuh kita itu lebih bagus. Tanyakan semua dokter. Saya tidak bisa menjelaskan detailnya, because saya bukan dokter. Nah, sudah. Sekarang cukup nilai 60 kok, ingin naik. Naik 100. Tapi bertahap. Oke ya. Yuk sekarang. Wahai Allah, ayo. Aku mempunyai masalah. Nah, di sini ibu bapak sebelum sholat itu menulis dulu. Saya tanya, ibu bapak kalau ke mall membuat list, shopping list apa enggak? Yang enggak itu enggak punya duit berarti. Kalau yang dibeli hanya satu pakai shopping list. Kalau kebetulan ibu ditakdirkan uangnya banyak dan ada acara, ada masa banyak, bikin shopping list enggak? Bikin. Iya dong. Nah sekarang belanja saja pakai shopping list. Ibu bapak sholat enggak pakai list dulu. Enggak bisa sebelum sholat sambil mencari-cari itu enggak bisa. Jadi sebelum sholat itu ditulis dulu. Antara ini contoh halaman 9, contoh lihat dibuka halaman 9. Ini contoh dari peserta pelatihan training sebelumnya. Inilah. Bentar. Nah inilah. Oh sorry. Inilah, Bu. Ini contoh-contoh masalah yang ditulis oleh peserta yang dulu. Satu, oh Allah, ibuku belum sholat. Nah ibuku belum sholat ini bisa diganti. Anakku belum sholat, Pak Diku belum sholat, dan sering bertengkar dengan bapak. Nomor 2, aku punya masalah lagi. Bapakku tidak adil kepada anak-anaknya, terutama pada diriku sendiri ini. Hati-hati loh Bapak Ibu ya. Anak Bapak Ibu itu peka. Jangan sampai tidak adil, menyakitkan loh tidak adil. Anak itu bisa tahu Pak, kalau senyum kepada saudaranya itu 5 cm, kalau kepada dirinya 4,5 itu sudah dirasakan. Benar loh. Kalau ditanya adikku, jawabannya mesti agak turun, tapi kalau saya jawab mesti agak naik sedikit. Itu dilihat terus. Dan itu dicatat dalam sejarah hidupnya bahwa ibuku, bapakku pilih kasih dalam perjalanannya. Itu masalah besar. Yang disuruh minta maaf tidak hanya anak pada orang tua loh. Maaf saja. Orang tua juga harus minta maaf sama anak kalau perlakuan begitu. Nah ibu bapak mesti gini, ya mesti aja Pak ini tidak saya suka, ini kelakuannya kayak gitu. Ya toh? Nah sekarang anaknya jawab, sekarang perlakukan aku seperti adikku, aku bisa seperti itu ayo. Mana jawab? Saya begini ya gara-gara
Ibu perlakukan seperti itu. Nah ini diutarakan sama Allah. Nomor 3, saya punya masalah lagi. Suamiku keras kepala, ya pemarah dan juga pencemburu. Kalau bapaknya ngomong, istriku ya Allah, kepalanya keras. Allah tahu loh, batu itu ya lebih keras dari itu ya Allah. Marah dan mudah pencemburu. HP saya itu ya Allah dibanting sudah habis 4. Istri saya ini boros, yo kasar ngomongnya, dan juga kalau pada bapakku, pada mertuanya itu tidak hormat sama sekali. Kalau bapaknya sendiri yang kesini itu dihormati. Kalau bapak saya, bapakmu teko, bapakmu datang ini lah, ini mau hutang lagi ini biasanya ini. Nomor 5, oh Allah, aku jijik dengan suami saya karena dulu pernah berselingkuh. Jadi saya nangani ini masa 20 tahun tidak pernah kumpul sama istrinya karena istrinya tidak mau. Saya tidak bisa Pak, saya kayak jijik sekali saya dengan suami saya. Saya sudah memaafkan tapi kok belum bisa ya terima itu. Itu sudah digitukan di sana kok mau diginikan di sini. Ngerti maksud saya itu? Ya. Itu umur berapa sama nggak ngerti itu? Itu kan menderita Pak. Istrinya menderita, suaminya juga menderita. Nomor 6, anakku nomor 3 menjadi pembalap liar Allah. Nomor 7, nah ini paling banyak ini, aku kesulitan membayar hutang ya Allah. Nomor 8, kaki kiri saya lumpuh. Nomor 9, aku masih dendam dengan X dan belum bisa memaafkan. 10, belum diberi keturunan. 11, saya sering sholat akhir waktu, bahkan kadang-kadang lenyap. 12, aku mudah putus asa, kurang ulet. Nomor 13, anakku belum menikah padahal sudah umurnya sekian tahun. Di samping masalah-masalah itu, oh Allah, aku punya harapan, aku punya keinginan, aku ingin membuka restoran di Eropa dengan masakan lodeh. Nomor 15, aku ingin ya Allah Kau beri rezeki yang banyak sehingga aku bisa menyekolahkan 1000 anak yatim. Tuh, kalau cita-cita itu yang besar gitu. Jangan begini, berikan aku rezeki supaya hidupku, keluargaku cukup. Belum. Kok egois begitu? Ya Allah berikan aku rezeki sehingga untuk keluargaku cukup. Lah kapan untuk orang lain? Jangan begitu. Kita dipersilakan, berikan aku rezeki yang banyak sehingga sebelum mati saya menyekolahkan anak sampai dokter itu nanti 1000 orang. Ya begitu. Kalau ditanya Allah kok banyak, kita jawab lagi, lah karena Engkau Maha Kuasa. Oh Allah berikan aku rezeki yang banyak sehingga nanti sebelum mati saya akan bikin panti asuhan, kemudian saya belikan tanah untuk supaya operasionalnya panti asuhan itu. Saya ingin jangan matikan aku sebelum membuat panti asuhan, madrasah, kemudian saya belikan sawah yang besar. Nanti sawah itu hasilnya untuk operasional sekolah. Yes. Sampai mati belum bisa,
mau bikin madrasah. Lah kan tidak kau beri ya Allah. Selesai. Loh iya toh? Dan orang punya keinginan itu sudah diberi pahala. Oke. 16 aku ingin menghajikan guru-guru ngaji se-Indonesia. Lah gitu Pak. Maka kan kemarin saya di profil saya sebut cita-cita saya adalah saya sebelum mati saya ingin membahagiakan 1 miliar manusia. Saya sampaikan anak-anak saya. Ya mudah-mudahan sudah lebih lah ya. Karena saya dengan terapi ini sudah sekian 130 angkatan dan orang sudah banyak ini. Tapi saya minta walaupun sudah 1000 ya Allah tambah lagi. Oke. Nah ini jangan dicontoh Pak, ini masalahnya orang. Nyoto. Nah Bapak Ibu nulis sendiri-sendiri. Makanya harus ditulis. Layak kemarin itu subuhan toh ya. Oke guys, sebelum subuhan ini ya Pak ya, betul ini ya. Kemarin kan subuhan toh. Subuhan itu kemarin apa? Coba ini perhatikan. Kita buka lagi halaman 12 ya. Ayo. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa yang dilakukan? Membaca surat apa merenungkan dulu? Nah, ada bagus. Ayo dibaca lagi. Wahai Allah, aku bersyukur atas semua nikmat-Mu. 2, bimbinglah aku dan jalan yang benar. 3. Oke, sekarang itu 60 nilainya. Mau naik? Enggak gitu. 1. Ayo baca. Wahai Allah, aku bersyukur atas semua nikmat-Mu. Bimbinglah. Loh, bawahnya Bu. Kalau atas lagi kan nilainya 60. Apa? Loh, hilang lagi. Sebentar. Oh, banyak yang hilang. Gimana ceritanya ya? Halaman 13. Sudah ada hilang. Itu sama dengan kakek saya mencari kemana-mana kacamatanya udah dipakai. Ayo, nomor 1. Aku berterima kasih atas semua nikmat-Mu. Nah kemarin kan saya suruh nyatet toh. Nah sekarang coba aja dilihat ini contohnya halaman 7. Atau ini aja lihat ini layar ini. Ini contoh ya. Ini. Jadi begini. Waktu berdiri baru maghdubi 'alaihim kan alhamdulillah toh. 1. Terima kasih ya Allah, Engkau menurunkan wanita yang hebat di dunia ini yang tidak ada tandingannya, yaitu ibuku adalah matahariku, ibuku adalah sumber inspirasiku. Aku bisa begini karena ibu dulu selalu berdoa untuk aku. Oh Allah, aku masih ingat ketika ibu tidak makan berhari-hari hanya karena menunggu kedatanganku. Aku masih ingat ketika ibu datang pada suatu acara, ternyata dia tidak makan di acara itu, jatahnya dibawa pulang, katanya untuk kamu nak, ini makanan senanganmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Siapa tidak nangis Pak? Ini. Tengah malam bangun, hanya mengatakan, aku mendoakan kamu supaya hidupmu nanti enak duk ya. Gitu toh. Nomor 2, terima kasih ya Allah, Engkau mengirimkan laki-laki terhebat di dunia, yaitu ayahku. Saya tegas dan juga pekerja. Ya Allah, saya masih ingat bapakku kecelakaan di jalan raya.
Karena waktu itu bingung SPP saya itu harus dibayar hari itu dan mencari pinjaman sana kemari sampai jatuh di jalan. Ya Allah, terima kasih, aku bangga punya ayah seperti itu. Aku bangga, aku bersyukur. Nomor 3, saya bangga sekali punya istri yang sabar, juga hormat kepada orang tua. Ditambah lagi, bahkan ketika aku sibuk, justru yang punya inisiatif mengumrohkan itu ya istri saya. Ada nggak gitu? Banyak laki-laki yang karena kesibukannya, justru yang istrinya itu nyimpen uang sedikit demi sedikit supaya dibilang, Pak, ini untuk haji papamu sama ibu. Loh, Pak, uang dari mana? Aku nyimpen, Pak. Allah, ya Rabbi, kok punya istri seperti itu, tapi tidak pernah diapresiasi di depan Allah. Nomor 4, anakku nomor 1 itu sopan, ya Allah. Jadi kalau punya anak 3 ya satu-satu, jangan semuanya. Karena tiap anak itu punya kelebihan sendiri-sendiri, gitu. Satu rajin menata spraynya, tapi tidak seberapa pinter, ya toh. Yang satu joroknya setengah mati, tapi selalu the best. Maka yang kita ingat-ingat adalah the bestnya dan rajinnya nata spray itu. Tidak usah diingat-ingat kekurangannya, nanti tidak happy kita. Nah, soal joroknya, soal nggak cerdasnya, itu solusinya waktu sujud. Ini kan waktu berdiri toh. Jadi ada timingnya sendiri-sendiri. Anakku nomor 2, ya prestasi, ya selalu membantu orang tua. 6, ekonomiku cukup, wahai Allah, bisa menyekolahkan anak dan adik-adikku semua saya sekolahkan. Terima kasih ya Allah. Nomor 7, aku dulu pernah sakit dan sekarang diabetesku terkontrol. 8, aku bisa membesarkan anak-anak walaupun aku janda, ya Allah. Yang duda tidak ada. Soalnya duda itu biasanya terus energinya itu untuk, konsentrasinya itu untuk nikah biasanya. Iya Bu ya? Enak saja itu ngomong gitu. Aku telah berhenti dari dosa besar. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Saya dulu itu ya melakukan ABCD. Sekarang kok alhamdulillah sekarang sudah tidak. Syukur toh. Nomor 10. Terima kasih ya Allah. Aku sekarang sudah akrab dengan X setelah lama dispute. Apa? 11, aku punya pekerjaan yang halal, aku sebagai pemulung. Jadi sekali-kali jangan menganggap pekerjaan Bapak itu rendahan, pekerjaan Bapak itu tidak terhormat. Jangan begitu. Itu namanya tidak syukur ya. Selama halal itu terhormat. Itu. Tidak usah minder. Saya ngajari orang-orang pemulung, ditanya kerjamu apa? Saya pemulung. Saya bangga menjadi pengambil sampah dan saya bangga tidak menjadi sampah. Hebat tau. Lebih baik mana mengambil sampah dengan yang menjadi sampah? Yang mengambil sampah. Ya, halal loh. Nggak usah minder. Sebab minder itu penyakit. Minder itu sakit nanti. Sedih, stres. 12, aku pernah terpilih sebagai guru teladan. Aku memiliki keterampilan yang menghasilkan uang. Saya pintar masak ya Allah, sehingga saya setiap ke masjid saya bisa jualan di situ. Alhamdulillah lumayan. Disyukuri kan? Oke. Nah ini. Terus ayo kita baca ya Pak ya. Nomor berdiri ya. Nomor 2, ayo. Wahai Allah, setiap saat, ayo. Wahai Allah, setiap saat aku. Oh ini belum Bu. Ampunilah aku ini belum ya. Aku berterima kasih atas semua nikmatmu, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Bapak Ibu bikin sendiri. Jangan nyontoh ini. Ampunilah aku karena sering mengeluh dan kurang berterima kasih kepadamu.
Lama ya berarti berdirinya ya. Iya. Kapan selesai? Loh, Ong sholat itu nikmat kapan selesainya. Kalau bisa itu jangan selesai dulu ya Allah itu. Kalau kapan selesainya berarti menderita loh. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah, nomor 2, wahai Allah, setiap saat aku, istri, suami, dan anak-anakku menghadapi godaan dosa. Godaan itu setiap jam apa setiap hari? Iya toh, hati-hati. Risetnya orang tuh emang 1 detik 2 detik aja. Jam 7 masih belum berzina, jam 7 lebih 5 udah berzina dia. Jam 8 masih belum tertangkap, jam 8.15 sudah tertangkap. Maka ya Allah, yaitu terutama godaan harta dan nafsu terhadap pria dan wanita yang kau haramkan. Apa itu biasanya? Harta, wanita. Berikan kami ketahanan iman agar ketampanan, kecantikan, kekayaan, dan fasilitas kekuasaan tidak menjerumuskan kami di dalam dosa. Nah ini makanya ini tafsir dari ghairil maghdubi alaihim waladhdallin itu di sini Ibu. Ibu berat mana Bu? Godaannya orang cantik dan tidak cantik? Hah? Saya tanya ini Bapak enggak? Nanti saya satuannya sendiri. Bu, godaannya orang cantik dan tidak cantik itu lebih besar mana? Yang cantik. Iya tuh. Saya punya sepeda Pak, ya. Sepeda saya itu jelek, sepeda motor ya. Itu ketinggalan di terminal 3 hari itu udah hilang. Tapi kalau sepedanya bagus, maka jadi Bapak sepakat bahwa godaan orang cantik itu lebih besar, betul? Betul Pak ya? Makanya kalau istri Bapak tidak cantik itu bersyukur. Subhanallah. Ya, ini malam. Jadi baru setelah ini baru surat Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin dan seterusnya. Baru lah renungannya gimana? Ara'aital, saya tidak ikut ngurus itu karena itu sunnah. Ngerti toh? Yang wajib kan? Fatihah. Nah, itu di buku ini saya terangkan soal renungan ayatnya, cari sendiri di dalam Al-Qur'an. Baik. Oke. Oh, tadi belum itu ya. Ini kemarin ini tadi ya. Ya. Jadi doa dulu terus renungan baru berdoa. Sujud subhana rabbiyal a'la berapa kali? 3 kali. Kemudian merenungkan baru itu baru tidak robotic prayer. Itu baru tidak parrot prayer. Ya toh? Ya, berarti itu sudah berenungan. Itu yang membedakan kita dan itu tidak kids prayer. Anak-anak kecil. Anak kecil kan tidak pakai toh? Baik. Ini tidak boleh untuk sholat berjamaah. Baik sebagai imam
ataupun sebagai makmum. Ya, bahaya ini kalau di untung imamnya tidak ikut hari ini. Kalau ikut bahaya ini. Rukuknya lama, makmumnya gini, loh belum. Rukuk lagi, terus diintip gini, belum juga kamu ya. Maka ini khusus untuk sholat sunnah. Ya, ataupun wajib tapi sendiri. Apa Bu? Iya, di buku ini saya tulis ya. Wah, selamat datang ini Bu Lola ini, alhamdulillah. Sejak tadi ini kok hambarnya apa? Di buku ini saya tulis ya, sholat jamaah tidak khusyuk lebih baik daripada sholat sendirian khusyuk. Saya ulang ya, sholat jamaah dan tidak khusyuk lebih baik dari yang khusyuk, apalagi kita sendiri dan ini ceritanya itu saya tulis ketika buku itu revisi cetakan keberapa? Ini sudah cetakan 13. Waktu itu buku ini terbit, lalu ada beberapa orang di Sidoarjo di situ memberitahu saya tidak ke masjid Pak, saya sholat sendiri di rumah. Kenapa? Tidak bisa menghayati Pak. Bahaya buku ini. Lalu saya tulis, tidak, sholat berjamaah tidak khusyuk lebih baik daripada sholat sendiri khusyuk. Maka bapak saya yang ngomong gitu, bapak harus ke masjid. Saya tidak bisa menghayati nanti kalau sholat sendiri, karena ada waktunya yang kosong toh. Waduh Pak, saya sibuk. Subhanallah, masa jadi apa sih kamu ini? Saya pikir kok sibuk betul-betul. Oh, yang presiden aja masih ada waktu loh. Oh, kamu punya perancangan kecil aja kok sibuk betul. Kita itu kadang-kadang membesar-besarkan kesibukan kita sendiri. Ya tengah malam Pak, tengah malam itu anak saya kecil-kecil. Lah kalau waktunya anak saya tidur, aku ikut tidur. Sudah, tidak bisa. Saya tanya lagi, suamimu hari Minggu libur enggak? Libur. Ya berarti waktu hari Minggu itu gunakan sholat duha atau apa, anak-anakmu suruh pegang suaminya. Pak, saya sudah seminggu pegang ini, sekarang kamu hari ini, aku cuti Pak, aku sholat saja. Gitu loh. Jadi nggak ada alasan. Kalau memang tidak bisa setiap hari, ya sudah 2 hari 3 hari. Nah ini yang lama begitu. Sudah ya, berarti ini untuk sholat sunnah. Atau mengapa tidak saya tulis sholat fardu sendirian? Karena supaya sholatnya itu berjamaah. Sudah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, mana yang lebih dekat kepada Allah? Mana yang lebih dekat kepada Allah? Pada saat sholat ataukah di luar sholat? Nggak usah pakai kalau Bu, sudah. Ya ayo, mana lebih dekat pada Allah? Pasti toh, ya toh. Apalagi waktu sujud. Jadi saya ulang ya, mana yang lebih dekat, di luar sholat atau di dalam sholat? Terutama waktu sujud. Oke. Kalau begitu, yang lebih tepat itu berdoa di dalam sholat atau di luar sholat? Boleh ya? Saya ulang ya. Kalau begitu berarti lebih baik doa di dalam sholat atau di luar?
Di dalam sholat. Jadi kalau saya sudah dekat dengan presiden, sudah dekat begini, saya ngomong kok, Pak, itu lahan itu bagaimana kalau itu dipakai untuk pendidikan, Pak? Oh iya, boleh, gitu. Jangan setelah pulang baru di apa? Di SMS Pak Presiden. Saya minta, loh, kan kebalik ini. Ya waktu dekat itu mintalah kepada Allah. Inilah yang dilakukan oleh orang Indonesia. Rata-rata orang Indonesia sholatnya sebentar, doanya yang berpanjang-panjang di luar sholat. Betul enggak? Maka kalau dengan cara ini, ya Allah, lama bersyukur. Nanti kalau ruku ada lagi, nih, lama juga. Nanti setelah sholat, yes lagi, tidak apa-apa. Tapi kalau waktunya mepet, lebih baik di dalam sholat, di luar tidak. Syukur-syukur di dalam sholat, ya, di luar sholat juga, ya. Karena masing-masing ada hadisnya. Kata Rasulullah, setelah sholat itu doamu diijabahi. Tapi kata Rasulullah, yang lebih diijabahi adalah waktu sujud. Berarti habiskan doamu waktu sujud. Nah sekarang, mana yang lebih utama? Sholat malam 8 rakaat tanpa penghayatan, ataukah 2 dengan penghayatan? 2 dengan penghayatan. Lebih baik berapa? 2 dengan penghayatan. Iya, karena sunnah toh. Tapi kalau jangan begini, lebih baik mana? Zuhur 4 rakaat tanpa penghayatan dan zuhur 2 rakaat dengan penghayatan. Tidak boleh. Baik, ibu cerdas, bapak cerdas. Alhamdulillah. Sebab kalau kejar setoran, yang penting 8. Oh, kamu sudah berapa? 6. Sudah 8. Alhamdulillah, saya berkeringat. Alhamdulillah. Lah ini yang baik kan fisiknya. Alhamdulillah. Sudah tidak pakai ke apa yang keringat itu? Sauna. Loh, sholat bukan untuk merubah fisik. Sholat itu merubah ini loh. Maka sholatlah dengan perenungan yang dalam. 2 rakaat. Baik. Nah, sekarang coba kita lihat. Sekarang rukuk ya. Tadi halaman berapa tadi? 14 tadi ya. Rukuk yang lama. Terus waktu rukuk itu begini, wahai Allah, aku punya masalah, yaitu sebut masalahnya Bapak Ibu, tapi di dalam tidak boleh kalau diucapkan batal. Tuh. Ya Allah, saya punya masalah, yaitu apa masalah Bapak Ibu? Contoh-contohnya tadi sudah, ya. Walaupun suruh nulis gini Pak, tidak semua Bapak Ibu bisa loh. Oh, saya sudah pernah antar berkali-kali. Saya suruh nulis, coba tulis masalahnya Bapak Ibu. Gini saja. Apa ya? Terus ditulis R besar. Apa ini? Ruwet Pak. Saya tanya, terus dia bilang, saya nggak punya masalah dalam hidup. Saya tanya, Bapak pernah nggak sholat akhir waktu? Ya pernah. Ya itu masalah. Bayangkan loh, orang itu tidak mengerti masalahnya sendiri. Bapak pernah nggak ngomong kasar sama istri? Pernah. Ya itu masalah. Oh Allah, mulut saya ini ternyata tidak bagus, tidak seperti Rasulullah. Ngomong.
Anak bapak sudah sholat, sudah semuanya? Belum. Nah, itu masalah, tulis di sini. Saya tanya lagi, bapak nanti kalau mati ditanya Allah, kamu apa karyamu? Apa jasamu di dunia dulu? Kalau nabi-nabi dulu, sudah jelas. Sahabat-sahabat Nabi ditanya, apa jasamu? Ini Nabi, luka saya luka 60, Nabi kena panah. Ini kena panah untuk melindungi Rasulullah SAW. Ini baik. Nah kalau kita, ini stempel tempat rekreasi. Loh itu masalah. Oh Allah, saya selama hidup ini rasanya kalau mati saya belum meninggalkan apa-apa, saya belum wakaf, belum apa, aku malu kepadamu ya Allah. Maka aku ingin kau berikan rezeki. Berarti itu masalah. Oh gitu Pak ya. Jadi banyak orang itu tidak ngerti masalah dirinya. Ini saya tidak punya masalah Pak saya. Ini saya nggak ada punya saya. Setelah saya tunjukkan, ini masalah Pak, tulis. Lah kalau itu tidak dilakukan di dalam sholat, ya seperti itu. Maka sebelum sholat itu ditulis dulu, ditulis. Walaupun bapak the best, wisudawan the best, tulis. Nanti kalau di dalam sholat, apalagi masalah saya? Cukup ya Allah, cukup. Setelah gini, ada lagi ya Allah. Kamu ini. Oke, ayo Pak. Rukuk ya. Berarti setelah rukuk terus nomor 2. Wahai Allah, ayo. Aku ikhlas, ridho, tidak mengeluh atas masalah tersebut. Masalah apa? Masalah apa? Masalah kita lah. Ya masalah Anda. Jika pernah mengeluh itu karena kebodohan saya, ampunilah saya ya Allah. Mengapa kata-kata ini harus diucapkan? Kata-kata tidak mengeluh mengapa harus dikatakan? Loh, kemarin itu loh. Sebab kalau masih mengeluh, iya, maka ini passwordnya. Oh Allah, sekalipun ini berat bagi saya, demi Allah saya. Betul. Nomor 3, ayo. Sama-sama yang keras, laki-laki perempuan semuanya. Ayo Pak, sama-sama Bapak Ibu. Loh, jangan pasti 3 kali. Ya Allah, pasti 3 kali. Jangan begitu. Oh Allah, yakin 3 kali dan pasti 3 kali. Ibu bilang supaya cepat itu berarti sholat itu penderitaan. Gitu toh. Dan itu pun lagunya itu harus yang meyakinkan gitu. Jangan seperti pada pelatihan yang dulu. Ini Pak diucapkan, saya yakin. Jangan begitu. Saya yakin. Ini ekspresi wajahmu itu kamu tidak yakin. Saya yakin, gitu. Saya yakin. Kemudian terbalik, saya pasrah loh. Kebalik. Kalau pasrahnya turun. Kalau saya yakin. Coba saya nyusun ini Bu, walaupun begini, saya ini berbulan-bulan. Hak saya itu tahajud, saya minta petunjuk, nulis, setelah tahajud koreksi lagi, setelah tahajud koreksi lagi. Ini seperti ini namanya doa-doa afirmatif. Saya sudah belajar psikologi. Saya belajar ini surat Al-Mulk. Ini surat Al-Mulk ini.
Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Qul huwar rahman, sanjunglah Allah, amanna, aku iman wa alaihi tawakkalna, dalam pasrah. Tapi saya nggak mungkin menjelaskan filosofi ini, udah ikuti aja gini. Ya. Nomor 4, ayo. Ayo pasrah 3 kali. Subhanallah. Oke. Siapa yang mau praktek di sini? Ayo, siapa yang mau praktek di sini? Saya ajari di sini supaya tahu. Ayo, minder semuanya begini. Orang tuanya minder, jadi anaknya tidak minder. Siapa yang mau di sini? Yang muda aja lah, daripada yang tua nanti diam di sini. Bagi yang sakit jangan dipaksakan, sebab rukuk itu posisinya harus datar begini. Pak Haji kalau mau sini Pak Haji. Pahalanya gede. Kayak contoh. Saya nggak muda lagi Pak. Nggak boleh Pak, masih muda. Kemarin saya terangkan loh. Coba, kayaknya saya sudah tidak muda lagi Pak. Mana saya masih muda. Coba, ya. Perhatikan. Sekarang Bapak rukuk silakan. Nah, ini Pak, ini maaf ya. Tenang Pak, tenang. Pak, sini. Mohon maaf ini masih agak lekuk ya. Gitu. Mohon maaf Pak. Nah, ini leher ini ditahan, ya. Tulang leher ini nahan, ya. Atas itu lagi Pak. Oke, bagus. Oke, bagus. Saya nggak urus tangannya. Yang penting otot di belakang paha ini harus ketarik sekeras-kerasnya. Ini belum ketarik. Tarik Pak. Nah. Terasa sakit Pak di sini ya? Iya, memang ada apa-apa. Memang harus sakit. Harus sakit. Nanti tanya dokter, apa hubungannya tarikan di sini dengan ini lurus sini dengan leher di sini? Itu saya udah ajarin begitu waktu saya nggak bisa jalan Pak. Tuh, iya memang Karena begini. buat terapi, buat ini apa? Buat sciatica. Iya Bu, saya ini terapi begini, saya di seluruh dunia. Gak apa-apa, memang harus lama. Ini nanti perhatikan, sebentar lagi dia keluar keringat di sini. Memang harus lama. Nomor ambulan sudah saya siapkan. Coba sekarang ya. Coba saya ulangi Pak ya, tapi untuk latihan Pak ya. Ini kurang menarik lagi Pak, kurang menarik. Nah begini, bagi yang sakit Pak, ya Pak ya. Ayo Pak, sekarang wahai Allah, untuk latihan aja Pak. Tirukan saya Pak. Aku tunduk membungkuk kepada kehendak-Mu. Aku bertasbih dan menyerahkan hidup mati, sehat sakit, kaya miskin, dan semua persoalan kepadamu. Aku menurut kepada semua perintah-Mu. Ampunilah dosa-dosaku. Wahai Allah, aku mempunyai masalah, yaitu, jangan disebut dulu, dalam hati aja, karena rahasia loh. Oke, wahai Allah, aku ikhlas, ridho, dan tidak mengeluh atas masalah tersebut. Jika pernah mengeluh, itu karena kebodohanku. Ampunilah aku. Aku baru mengerti bahwa mengeluh menjadikan engkau
tidak mau memandang aku lagi. tidak mau memandang aku lagi. Wahai Allah, Wahai Allah, aku yakin aku yakin Engkau pasti Maha Kuasa Engkau pasti Maha Kuasa menolong aku. Nah, dalam hal yang tadi Bapak sebut tadi, masalah pasti menyayangi aku, pasti menyayangi aku. dan tidak mungkin Engkau membiarkan aku sendirian menghadapi masalah dan harapanku itu. Wahai Allah, aku pasrah. Aku pasrahkan masalah tersebut kepadamu. Terserah Engkau, ya. sebab Engkau pasti memberi yang terbaik untuk aku. Aku ikhlas apapun keputusanmu. Aku serahkan masalah ini kepadamu. Jangankan masalah ini ya Allah, nyawa ini juga milikmu. Aku serahkan kepadamu. Engkau mencabut nyawaku saat aku rukuk juga tidak apa-apa, karena itu pasti yang terbaik untuk aku. Itu masalah saya nomor 1 ya Allah. Ada lagi masalah saya nomor 2. Nah, terus begini. Jadi ini curhat terus sama Allah, ya. 1 jam lah. Enggak. Terus ketika sampai Allah, ini harus pelan, harus sampai Allah, pelan. Jangan keras-keras. Kalau keras-keras nanti dia jatuh. Nah, angkat tangan. Tarik nafas dulu. Pelan turunkan, lembut gitu. Ya, Pak ya gitu. Nah, ini panas sudah. Nah, coba rukuk lagi tapi tidak lama-lama. Ini memang jadi orang rukuk yang tidak menyatakan siap mati waktu rukuk, itu rukuk bohong-bohongan. Karena orang rukuk itu menyerahkan kepala ini untuk dipenggal oleh Allah. Jadi kalau orang rukuk dan tidak berani berkata aku siap mati waktu rukuk, itu rukuk bohong, palsu. Itu rukuk hanya fisiknya, bukan jiwanya. Ya, ya seperti itu Pak ya, pelan. Nah ini pelan. Ini harus ketarik Pak ya, harus ketarik keras. Ya. Apa yang Bapak rasakan Pak? Sakit ya? Enggak. Menurut Bapak rukuk yang begitu gimana Pak? Rasanya sakit toh? Nah ketika sakit itu jangan nyalakan sholatnya. Sama dengan orang tidak pernah main tenis, lalu diajak main tenis sekali, itu sakitnya 3 minggu. Terus dia bilang, saya tidak main tenis, ternyata tenis justru membuat saya sakit. Bukan tenisnya, kamu fisikmu yang nggak bagus. Ya. Jadi saya dengan model-model begini, kalau saya sholat malam ya, itu kadang-kadang 2 rakaat itu sampai 1,5 jam kadang-kadang. 1 jam itu lebih tidak terasa gitu. Karena masalah saya banyak, harapanku banyak. Gimana toh Bu? Orang miskin sekian banyak, siapa yang bertanggung jawab? Saya yang bertanggung jawab. Banyak madrasah-madrasah yang hidupnya kayak begitu, guru-guru belum terbayar. Siapa yang tanggung jawab? Saya yang harus bertanggung jawab. Itu toh. Ada orang-orang yang sampai bermimpi-mimpi ketemu Ka'bah. Dari mana kalau tidak saya yang harus mengajikan? Nah kan berarti saya minta pada Allah kan? Nah gitu. Itu ini agak lama Pak. Jadi kalau nanti lah, ini nanti secara bertahap. Coba ya gitu. Nanti rukuknya saja dulu, ini terus kan. Cukup Pak, terima kasih Pak Haji. Okay. Nabi pernah ruku yang lama Bu. Ya. Baik, itu dulu. Silakan ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Nah nanti praktek di rumah sendiri-sendiri. Bagi yang masih takut, biasanya ini termasuk ini ya Bu ya. Nah nanti itu masalah itu tidak hanya masalah fisik ya.
Jadi jangan sekali-kali sholat itu dengan tujuan hanya untuk kesembuhan. Tidak boleh. Tidak boleh. Sholat itu tujuannya menyembah Allah. Sampai Allah senang. Kalau Allah sudah senang, apa saja yang tidak diberikan. Jadi jangan meminta kolong, minta mejanya, kolong ikut sendiri. Sebab kalau sholat itu minta untuk kesembuhan berbahaya. Sudah sholat terus tambah sakit, ternyata sholat tambah sakit. Dan berbahaya. Nah, nanti kalau yang takut itu tidak apa-apa, badannya dipepetkan di tembok. Saya ada beberapa yang tidak bisa berak selama 3 bulan. Kasihan dia orang miskin. Nah, orang miskin Pak, dia obat untuk beli obat ini untuk dimasukkan ke tubuh itu berapa Pak? Itu sama dengan makannya 1 piring tuh. Oh ya. Lalu saya suruh seperti itu. Jadi nanti ini yang membuat penyembuhan itu bukan rukuknya. Di samping penarikan ototnya itu adalah rasa aku ikhlas, aku ridho, aku yakin engkau Menyembuhkan. besok masih ada lagi? Masih toh? Ya, besok saya minta laporan tentang prakteknya. Ya. Bagi yang datang bulan bagaimana? Posisi duduk saja, ya. Posisi duduk ya. Tapi renungannya seperti ini. Saya kira demikian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini manfaat, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa meraih cita-cita yang tinggi ini melalui sholat. Hidup kita ini jangan untuk diri sendiri, untuk keluarga, tapi hidup kita